Saya akan membacakan beberapa bagian berdasarkan dari PowerPoint saya supaya bisa lebih irit dan mungkin saya bicara tidak diulang-ulang. Lalu kemudian Ibu Bapak menangkap hal-hal yang mungkin belum cukup pemahaman, boleh bertanya. Jadi ide yang diberikan kepada saya tentang hidup di dalam Kristus, bijak mengasihi diri, kita jalankan hari ini. Apa yang ingin saya sampaikan yang pertama ada di dalam abstraksi saya, yaitu bahwa manusia yang dicipta dan ditebus Tuhan Allah begitu ajaib dan berharga. Dan melalui diri yang diubahkan, Tuhan mau kita hidup berdampak dan berbagi kepada sesama melalui tubuh yang kita rawat untuk menjadi saluran berkat yang memuliakan Allah Trinitas dengan memberitakan karyanya yang telah memanggil kita keluar kepada terangnya yang ajaib. Saya coba untuk men-trigger gitu ya pemikiran kita. Stephen Covey sebagai edukator Amerika, ya cukup tua dia, tinggal di bumi ini ya sekitar 80-an tahun kalau kita lihat dari jeda waktu itu ya, 68, 12, 80. Dia berkata bahwa setiap manusia memiliki 4 anugerah, 4 kesanggupan, kemampuan. Yang pertama dia katakan kesadaran diri, yang kedua hati nurani, yang ketiga kehendak bebas, dan yang keempat imajinasi kreatif. Dia mengatakan keempat inilah yang pada gilirannya memberi kita kebebasan sebagai manusia. Kebebasan yang tertinggi ketika kita menjadi manusia di dalam diri tubuh yang kita rawat. Lalu apa yang dia mau garis bawahi? Dia mengatakan dengan memiliki keempat itu, Anda dan saya mempunyai kekuatan untuk memilih. Anda dan saya punya kemampuan untuk merespon. Dan Anda dan saya punya juga energi untuk mengubah. Nah, apa yang tadi digarisbawahi sebenarnya mau dikatakan, kalau memang kita ada di dalam Kristus harusnya hidup itu berubah. Tapi nyatanya tidak. Jadi kalau berubah tidak, maka berbuahnya akan lebih sulit. Tetapi kalau hidup kita berubah dari masa lalu ke masa yang memang sekarang dan yang akan datang, maka tinggal nunggu waktu bahwa benih kehidupan baru kita tumbuh dan pada gilirannya berbuah. Jadi ketika Covey itu mengingatkan kita bagaimana engkau dan saya punya kuasa gitu, dia pakai power gitu ya, satu daya untuk memilih. Saya coba menyampaikan di dalam catatan saya adalah seorang yang bijak mengasihi diri, Daud. Dia seorang gembala yang pada awalnya tetapi dilantik menjadi raja. Dia tidak lagi berleha-leha, oh sekarang aku raja ya, bukan lagi gembala. Dia sudah selesai dengan pikiran-pikiran itu. Jadi yang dia harus bawa di dalam kepemimpinannya, dia tidak boleh lagi membawa masa lalu dia sebagai gembala, bukan dalam artian menutupi masa lalu yang punya kekurangan-kekurangan, kelemahan dan seterusnya. Bukan. Tapi dia mau mengatakan semua kelemahan, semua kekuranganmu itu sudah tertutup. Dengan dilantiknya engkau bukan lagi yang dipinggirkan keluargamu, Isai. Tapi yang dilantik Tuhan menjadi pemimpin umat, pemimpin rakyat. Karena umat dan rakyat itu menjadi bagian, yang satu berkait dengan keyakinan, yang satu dengan sosial masyarakat. Engkau pemimpinnya. Lalu dia berkata di dalam catatan saya, dia katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntutlah aku di jalan yang kekal. Kenapa dia harus mengungkapkan itu di 2 ayat terakhir dari Mazmur 139? Karena dia mau belajar bahwa mengasihi diri itu sebenarnya adalah bagian dari kehendak Tuhan.
Yang barangkali ayahnya Ishak itu mengabaikan karena dia terlihat lemah secara fisik. Dibanding dengan kakak-kakaknya yang sangat super begitu ya. Berotot dan punya keberanian ekstra yang seimbang dengan tampilan luarnya. Tapi dia tidak tahu bahwa kakak-kakaknya akhirnya mengakui. Nampaknya engkau lemah. Nampaknya engkau bersahaja. Aku tahu engkau bisa membunuh singa dan beruang. Anda tahu kalimat itu keluar kapan? Ketika dia menantang Goliat yang ditakuti Raja Saul. Kakaknya khawatir kalau nanti dia akan lenyap karena dia bukan orang yang dilatih di dalam peperangan seperti kakak-kakaknya. Dia dengan tenang mengatakan, engkau menghina Allahku, hai bangsa yang tidak bersunat. Kepalamu akan kupenggal dengan pedangmu itu. Itu menakutkan kakak-kakaknya. Kali ini engkau tidak bisa bergurau. Mungkin singa dan beruang engkau bisa berdaya. Goliat itu dari muda sudah dilatih sebagai serdadu. Dia menyebut nama Tuhan. Dengan kata lain dia mempunyai keberanian yang kata Kofi itu mengingatkan Anda dan saya bahwa memang ada hal yang disebut dengan kesadaran diri. Aku sudah berubah. Dan juga ada nurani. Yang untuk itu dia hadir. Karena berminggu-minggu ditantang oleh Goliat. 1 lawan 1. Bukan satu bangsa lawan satu bangsa. 1 lawan 1. Kalau siapa saja bisa mengalahkan saya, bangsa Filistin itu akan tunduk kepada kamu. Kan nonsen, karena yang dihadapi raksasa. Tapi Daud yang jauh lebih kecil, jauh lebih lemah, dia kenal dirinya. Dia tahu kenapa dia ada pada hari itu. Bahkan di dalam Mazmur 139 di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di hadapan Allah yang Maha Hadir. Dia berujar sedemikian karena dia memang ingin memiliki sebuah pemahaman tentang kehendak Tuhan dan juga kasih yang seimbang. Sehingga pada gilirannya dia menjadi sosok yang rendah hati, yang tidak egois. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika pada waktunya dia memenangkan peperangan itu, tidak ada yang berani berkomentar. Karena semua tidak percaya bahwa Goliat yang terkapar itu didatangi Daud dengan tidak usah tergesa-gesa. Dia mencabut pedang juga mungkin dengan sekuat tenaga karena begitu berat. Bahkan untuk pegangannya pun dia tidak bisa pegang satu tangan, harus 2 tangan dengan tertatih. Tapi berarti dia tidak perlu tambah tenaga karena beratnya itu. Sehingga dia bukan lagi membacok tapi seperti mengiris, putus kepala itu. Dia bawa kepala itu kepada Raja Saul. Saya tidak sedang mau mengungkapkan kehebatan heroiknya Daud. Tapi yang saya mau garis bawahi, engkau dan saya tahu bahwa di dalam diri kita yang sudah ditebus, diperbaharui Tuhan, ada satu potensi yang Kofi itu mengingatkan, yaitu sebuah apa yang disebut dengan kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu dia mengatakan dengan ide self-awareness. Yaitu bahwa dirimu itu bukan lagi seperti yang lalu-lalu. Kan ini belum teruji, enggak masalah. Karena dia mengatakan di hadapan Allah yang Maha Tahu itu, apapun tidak ada yang bisa disembunyikan. Kemana dia pergi, Allah selalu ada. Bahkan ketika dia menghindar hadirat Allah, Allah tetap ada. Kalau begitu engkau Maha Tahu, sehingga aku ketika dikandung di dalam rahim ibuku, engkau sudah membentuk aku, yang aku tidak tahu akan jadi apa. Tapi engkau mengerti dan membekali aku. Dan batinku menjaga getar, itu yang disebut dengan nurani menurut Kofi. Kalau memang kau mempunyai bagian itu, maka pada gilirannya sebagai makhluk yang bernilai harus diberikan kebebasan untuk punya kuasa memilih.
Kalau Anda dan saya tidak diberi kuasa memilih, tinggal melakukan sebagaimana sistem melakukannya, engkau berbuat baik karena sudah diatur. Tapi coba bayangkan kalau boleh memilih yang tidak baik, engkau tetap memilih baik. Itu luar biasa. Tadi saya ngobrol dengan orang, ya. Saya bilang di luar negeri itu yang membuat dia berhasil satu. Apa Pak? Budaya ngantri itu dididik dari kecil, saya bilang. Kita di Indonesia nggak maju, nggak mau ngantri. Baru saya ngomong begitu, saya kan lagi naik ojol, dia nyelonong lampu merah. Nah ini kamu nih salah satunya nih. Kenapa kamu nggak mau berhenti sebentar? Tanggung Pak. Jadi banyak hal yang Anda dan saya pada hari ini, ya, tidak menyadari akan hal-hal ideal yang Kofi itu ingatkan. Self-awareness. Kalau engkau berharga dan ingin dihargai orang, hargai orang lain. Kalau itu bukan bagianmu, tunggu giliran. Kalau di sini nunggu giliran disabet semua Pak, nggak usah pening. Itu namanya engkau belum dapat jackpot, kan gitu ya. Santai saja, nanti juga dapat. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan itu? Karena kita berpikir kesempatan itu tidak ada lagi. Tapi kalau nurani itu terus berjalan, engkau akan tenang. Kenapa? Karena pada gilirannya engkau akan punya kebebasan yang engkau pilih. Dan disitulah nilai hidupmu terekam. Aku mau memilih baik, meskipun yang lain tidak baik. Ketika ditanya, kenapa semua orang melakukan penjarahan, engkau tidak? Itu bukan milik saya. Tapi hari ini untuk pembenaran yang engkau sendiri sudah punya data yang mungkin lebih akurat dari saya. Karena elit politik itu menggarong kekayaan negara, maka sekarang aku tidak bisa jumpa diskusi dengannya, aku garong rumahnya. Puas Pak. Tapi kan itu bukan milikmu. Dia juga kan ngambil bukan miliknya. Itu urusan dia, bukan urusan kamu. Tapi engkau mengambil itu maling namanya. Kalau Anda dan saya self-awareness itu tidak terkait juga dengan nurani, tidak terkait dengan kehendak bebas itu, maka kreasi-kreasi kita, ya, yang kita imajinasikan itu pasti nyeleweng jauh. Tapi ketika engkau seperti Daud, bagi dia mati itu sudah biasa. Aku harus bertanggung jawab kepada kawanan domba yang hanya sekian ekor. Tapi kepercayaan dari ayahku yang mungkin merendahkan aku itu hal kecil. Tapi hari ini dia memberikan hak kepada saya untuk merawat kawanan domba yang lebih besar. Yang aku mohon ya Tuhan, selidikilah hatiku dan ujilah aku. Kenalah pikiran-pikiranku dan lihatlah. Apakah jalanku serong? Tuntun aku di jalan yang kekal. Jika aku menyeleweng. Dia menyeleweng banyak ibu bapak. Banyak. Seorang nabi dengan satu cerita membuat dia mengaku, aku sudah berdosa kepada Allah yang maha tahu itu, yang kujanjikan di bagian ini. Maka dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Anda dan saya boleh merawat diri menjadi hebat, sehat, dan seterusnya. Bagus. Tapi kalau itu untuk menikmati dosa, ya pikir ulang dong. Jadi Kofi itu mengingatkan kita, ada 4 hal yang dianugerahkan kepada kita. Kesadaran diri, nurani, kehendak bebas, dan juga sebuah imajinasi yang kreatif, yang nanti wujudnya bahwa tidak pernah keluar dari kata kreasi Allah, mendatangkan kebaikan. Itu poin yang pertama, yang Anda dan saya harus tahu kenapa kita di dalam Kristus itu pada gilirannya harus bijak mengasihi diri. Yang kedua, Marcus Garvey, dia seorang penerbit dari Jamaika. Dia mengatakan jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri,
Anda akan kalah 2 kali dalam perlombaan kehidupan. Apa yang sebenarnya mau dikatakan di dalam bagian ini? Dia mau mengingatkan kepada Anda dan saya. Kenapa self-awareness yang sebenarnya engkau dan saya ada itu bukan lagi karena aku memulihkan dengan caraku. Karena kalau aku harus mengikuti yang pernah aku lakukan di masa lalu, ujungnya kematian. Tapi kalau hari ini ada sebuah kehidupan, itu bukan dari saya. Sehingga Yesus mengatakan, Paulus maksud saya mengatakan apa yang Yesus sudah garis bawahi. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Bukan usaha siapapun. Sehingga mereka boleh berbangga diri dan mengatakan saya sudah meraih dan memilikinya. Tapi itu pemberian Allah supaya jangan ada orang menyombongkan dirinya. Biarlah engkau hidup di dalamnya. Karena aku sudah menetapkan supaya engkau melakukan perbuatan yang baik. Dan ketika dia mengajak Anda dan saya untuk tahu dalam self-awareness, saya ada di dalam pemulihan dari Tuhan. Dan itu bukan sebuah upah, tapi pemberian gratis dari dia untuk menjadi pembawa kabar baik. Dan kalau di perjanjian lama ada Daud, di perjanjian baru ada Paulus. Dia menyampaikan bagian itu ketika dia menggaris bawahi, engkau dan saya adalah tubuh Kristus. Dan dia sudah mati dan bangkit. Jadi kalau Anda dan saya tidak memiliki kepercayaan diri yang sedalam itu, Anda sudah kalah 2 kali dalam perlombaan kehidupan. Karena apa yang ada di depan untuk merawat diri bukan untuk berdosa, tapi menyampaikan kabar baik bahwa dosa itu serius. Dan kau tidak percaya itu, maka dia mengatakan, engkau sudah 2 kali dikalahkan di dalam perlombaan kehidupan. Kalau hari ini engkau tidak menjadi pecundak, tapi menjadi pemenang, sadarlah, engkau itu berharga. Seberapa berharga? Petrus mengatakan, hidupmu dilunaskan bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Apa sih maksudnya darah itu? Di perjanjian lama darah dikatakan adalah nyawa dari kehidupan itu sendiri. Jadi ketika engkau dan saya punya keberanian diberikan atas nama nyawa, supaya ada kehidupan di dalamnya. Maksudnya, sering kita menjadi orang Kristen tidak ada nyawa Roh Kudus yang membuat Anda saya lahir baru. Maka yang kau lakukan itu seperti film zombie yang menakutkan. Ada semua aktivitas rohani, tapi ujungnya sia-sia. Karena itu bukan getar surgawi yang menanamkan anugerah-anugerah kepada Anda dan saya, supaya kita bisa menjadi alat berkat Kristus. Kalau demikian, kita melihat apa yang Paulus pada gilirannya mengatakan. Sebagai anak-anak Allah, tubuh kita yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa untuk memberitakan karyanya melalui kehidupan baru dan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus sekaligus menjadi mitra kerjanya, adalah bait Roh Kudus. Jadi Paulus mau menggarisbawahi, kalau begitu, engkau tahu siapa dirimu dan sekarang kau harus mempercayai, supaya kalau engkau tidak ada percaya, engkau akan dikalahkan 2 kali di dalam arena pertandingan kehidupan ini. Dan ketika keyakinan dirimu itu tumbuh kembang di sana dan kau menang, ketahuilah, tubuh yang kau rawat hari ini adalah wadah di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Dan sesungguhnya apa yang kau punya hari ini yang kau rawat bukan milik kamu untuk kau nikmati sesuka-sukanya, tapi untuk memuliakan Allah Trinitas itu. Jadi ketika Bapa memilih kita, Dia menetapkan dari kekekalan dan Dia merancang bangun keselamatan. Maka orang-orang yang sudah ditetapkan di dalam kekekalan dan pada gilirannya kita adalah orang yang dipilihnya, pasti engkau dipanggilnya. Dipanggil buat apa? Menghadap hukum. Supaya engkau yang tadinya pelanggar melunaskan tuntutan hukum. Kenapa orang tidak mau hadir kepada Tuhan? Karena khawatir ditagih untuk melunaskan hutang. Tapi bersyukur di dalam Kristus, hutang itu
sudah dibayarkan lunas di kayu salib. Sehingga dengan darahnya engkau diampuni. Jadi dengan kata lain pelunasan itu dengan nyawa Kristus. Sehingga engkau dan saya bukan lagi zombie-zombie rohani, tapi engkau dan saya adalah ciptaan baru yang disebut dengan gereja. Di mana organ tubuh yang berbeda bersama-sama untuk satu tujuan yang diatur oleh Sang Kepala supaya menjadi berkat buat banyak orang. Maka gereja itu digambarkan seperti tubuh Kristus dalam Efesus itu, dan Yesus itu Sang Kepala yang mengatur semua kehidupan. Jadi kalau begitu engkau dan saya semakin siuman. Bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 itu, engkau dan saya tubuh Kristus. Kalau saya melihat beberapa bagian ibu bapak yang diberikan kepada saya tentang bagian yang engkau dan saya harus imani atau percayai, saya hanya mengambil bagian dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tapi ada bagian ayat yang begitu banyak yang saya boleh ringkas di dalam bagian ini. Engkau akan menjadi mitranya. Jadi kalau engkau tahu kejadianmu dahsyat di hadapan Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa, selidikilah hatiku. Dan aku akan imani bahwa aku bukan hanya aware akan diri yang dipulihkan, tapi aku tahu sekarang di dalam diriku yang menjadi rumah Allah, Roh Kudus Allah tinggal di dalamnya. Kalau Roh Kudus Allah tinggal di dalamnya kan harusnya aman ya. Kenapa hidup kita menjadi tidak aman? Apakah Roh Kudus itu keluar masuk? Tidak. Kalau tidak keluar masuk berarti dia selalu ada dong. Iya. Kenapa dia tidak melarang kita ketika kita berdosa? Itu kewenangan dia. Karena engkau dan saya tidak siuman bahwa dosa itu serius. Dosa itu bukan soal ini dan itu di sana. Tapi dosa itu barometernya ada di sini. Dia menanamkan nurani. Yang di dalam bahasa Arab itu nur, sinar, dan aini mata. Jadi kalau engkau melihat sinar yang ditampung dengan kornea mata kita dan bisa menjawab apa yang kita lihat, itu berarti ada kesinambungan antara sinar dengan kornea. Orang yang buta mungkin ada sinar tapi korneanya tidak merespon. Oksipital syarafnya tidak nyambung sehingga semua memori di otak yang sudah kita rekam apa yang pernah kita lihat tidak lagi terbaca. Itu namanya buta. Ketika engkau dan saya siuman bahwa dia pernah memberikan sinar itu, dia memberikan apa yang namanya hardware itu, mata rohanimu. Tapi sekarang yang kau lihat menjadi terbalik-balik. Anda kan tidak bisa mengatakan, oh mata saya mulai juling. Bukan. Karena memang kau mau memilih yang itu. Lalu Tuhan ada kenapa tidak melarang? Saya bisa mengilustrasikan ketika ada orang yang mencintaimu dan mengingatkan kamu jangan. Lalu dia ada di situ dan kau melakukan apa yang dilarangnya. Seperti apa perasaan hatinya? Kalau engkau tidak mengerti, engkau balik orangnya. Dan orang yang kau cintai itu melanggar apa yang kau larang itu. Perasaan hatimu seperti apa? Luka yang mendalam. Oh kalau begitu keselamatan jadi bisa hilang dong Pak Pendeta. Barangkali. Tapi kalau Anda membaca Ibrani 6, tidak. Kenapa? Karena ide diterangi, enlightened atau illuminated, itu berbeda dengan regenerated. Bedanya apa? Ketika Anda diterangi, enlightened atau illuminated itu, artinya engkau melihat yang tadinya gelap diterangi dengan sinar. Oh, selesai, ngerti. Tapi itu bukan bagian yang menjadi jati diri kita. Self kita, bukan. Tapi kalau regenerated itu berarti engkau yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi karena DNA-nya ada di sana dan memperlihatkan citra yang sama. Diterangi atau tidak, dia akan seperti itu. Seperti tadi saya berkata kepada Pendeta Julius.
Sudah lama saya tidak lihat anakmu, cantik ya. Kalau saya tidak jumpa dia di sini, saya tidak tahu kalau itu anak dia. Tapi kalau udah di sini kan nggak ada lagi bapak yang mirip-mirip modelnya kayak gitu kan. Nah itu adalah dilahirkan, regenerated. Jadi ketika Anda dan saya menjadi orang Kristen karena dilahirkan baru oleh Roh Kudus itu, tidak perlu diajar karena di dalamnya sudah ada pengajaran. Tetapi ketika engkau hanya sekedar enlightened atau illuminated, engkau belajar manualnya menjadi orang Kristen seperti apa. Oh ikutin. Tapi karena itu bukan milik kita, kita lupa perannya. Pada waktu ada yang asik menggoda kita. Maka saya tidak heran meskipun Anda sudah ditebus dan janji Tuhan Roh Kudus tinggal dalam kita, tetap berdosa. Maka ungkapan di Ibrani 6, tidak mungkin Kristus disalibkan lagi untuk mengampuni dosa. Waspada. Hati-hati. Yang berikutnya, Maya Angelou sebagai penulis Amerika, ya, dia mengatakan if we lose love and self-respect for each other, this is how we finally die. Jadi andaikan kita menghilangkan cinta itu dan respek diri bagi sesama, inilah cara bagaimana pada akhirnya kita mati. Engkau dan saya menjadi manusia baru itu karena Allah kasih. Dan bukan hanya di situ. Dia kepengen bahwa kita saling mengasihi. Sehingga Paulus ketika menjawab pertentangan jemaat Korintus, dia menggambarkan tentang replika manusia. Bahwa tubuh Kristus begitu ragam dengan status dan perannya. Dia tidak semuanya mata atau telinga. Tidak sekedar mulut atau kepala. Tapi ada lengan, ada kaki yang strukturnya berbeda di tempatnya. Dan berbeda perannya. Tapi masing-masing diikat menjadi satu bagian. Menjadi tubuh Kristus. Untuk memberitakan kasih Tuhan. Jadi ketika engkau dan saya hari ini. Kehilangan cinta yang membuat engkau dan saya hadir sebagai manusia yang ditebus Kristus. Dan pada gilirannya harus menghargai lewat diri yang sebenarnya dia mengatakan, mana hukum yang terutama? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Dengan kata lain, relasi vertikal dengan Allah, horizontal dengan sesama, itu dimulai dari diri yang berdamai secara siklikal. Hidup yang masa lalu dan hari ini dan terus menerus secara kronologi. Karena Anda dan saya tidak menangkap kairos Tuhan. Jadi kalau memang seperti itu, kita sedang berujung kepada kematian. Maka pada waktu itulah kita menjadi mengerti kalau Anda dan saya harus melakukan apa yang saya tahu dan saya imani. Maka melakukan kehendaknya adalah menjaga hati untuk selalu berpikir positif yang berkait dengan kebenaran hukum. Karena dia merancangkan kebaikan buat kita untuk senantiasa berubah dalam pikiran, memanfaatkan waktu dan bergaul dengan komunitas yang baik agar terus berbuah. Jadi jangan berubah lagi, itu salah ketik atau mungkin saya sudah ketik berbuah, dia balikin ke berubah. Saya baru baca terakhir, astaga. Jadi maksudnya kalau Anda rela berubah, Anda akan berbuah. Nah bagian ini mengingatkan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu karena dari situlah sumber hidupmu. Di dalam Efesus 5, 15, 16 dia mengatakan bahwa ada hari yang kau punya hari ini adalah hari yang jahat. Tebuslah bahwa dia tidak akan terulang. Karena engkau dan saya terjebak dengan urusan kronos. Minggu ini ada minggu yang lain. Tadi pendeta Julius mengatakan minggu lalu serem. Sehingga ibadah pendek saja karena gaduh di luar. Hari ini boleh panjang, enggak juga Pak, udah 7 menit lagi saya bakal habis.
Jadi artinya kita nggak bisa ngulur-ngulur lagi. Itu bagian yang dia ingin Anda menangkap sesuatu. Jadi kairos Tuhan itu begitu datang dan Anda tidak respon, hilanglah dia. Jadi kalau begitu ini adalah hari yang jahat, tangkaplah itu untuk menjadi berkat buat Anda dan saya. Dan pada gilirannya ketika Anda dan saya adalah komunitas yang mendapatkan pengharapan dari kebangkitan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang orang ribut soal kebangkitan Kristus. Dia hanya mengingatkan, pergaulan yang buruk akan merusak. Tapi pergaulan yang baik itu akan membangun. Jadi kalau begitu engkau bijak mengasihi diri, apa yang kau tahu, apa yang kau imani, apa yang kau perbuat itu semua, pada giliran yang kau siuman, saya ada sesuatu yang berharga di hadapan Allah yang maha tahu, yang maha kuasa dan maha hadir, ajaib adanya untuk sebuah tujuan. Dan aku mempercayainya bahwa di dalam diri yang kurawat itu bukan supaya aku tampil beda dari yang lain, tapi aku kepengen Roh Kudus Allah yang melahirbarukanku, dia terus meregenerasi, bukan mengiluminasi saya sekedar tapi nggak ada hubungan. Tapi meregenerasi itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau engkau dan saya hari ini mau melakukan apa yang menjadi kehendak dia, karena tadi di dalam awal abstraksi saya, engkau harus menjadi pembawa kabar baik. Maka Petrus mengatakan, engkau sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Supaya engkau memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang sudah memanggil engkau keluar. Supaya orang tahu engkau adalah miliknya. Engkau bukan umatnya yang sekarang menjadi umat. Engkau yang sekarang siuman bahwa kebiasaan berdosa dengan nilai-nilainya masih mau merasuk dan merusak. Tapi hari ini aku boleh memilih untuk berubah. Supaya pada gilirannya aku berbuah. Maka lewat Stephen Covey kita diingatkan, ada kemampuan yang sudah dia tanamkan kepada Anda dan saya. Dan apa saja yang dia tanamkan kepada Anda dan saya hari ini. Tadi sudah digaris bawahi oleh ilustrasi saya. Dia mengatakan di sana ada self-awareness. Di sana ada yang namanya hati nurani, conscience. Di sana ada juga kehendak bebas dan imajinasi kreatif. Karena lewatnya dia katakan, aku punya kuasa untuk memilih, untuk merespon dan berubah. Dan kau tahu bagaimana Daud bisa berubah dengan dahsyat. Karena dia dilantik Tuhan. Dan berikutnya yang saya sampaikan kepada Marcus Garvey. Dia menggarisbawahi, kalau engkau tidak percaya kepada dirimu yang baru, engkau sudah gagal 2 kali di dalam arena pertandingan kehidupan. Jadi kalau engkau tahu bahwa keyakinanmu itu mengakar kepada karya Allah, ingatlah dia mau menyampaikan kepada engkau dan saya sebagai duta Kristus. Dan kalau begitu, perilaku apa yang harus engkau buat? Engkau sadar, jagalah batinmu. Jagalah hati kalau kata orang sebelah. Janganlah engkau nodai. Akhirnya jadi tabokan buat dia karena dia lupa hatinya kayak apa. Ingat ceritanya? Saya nggak lagi ngomongin dia. Om An udah senyum-senyum itu. Jadi jagalah hati itu. Janganlah engkau nodai. Itu kalimat bagus luar biasa. Karena itu sumber hidupmu. Maksudnya jagalah hati, biarlah getarnya itu sinkron dengan getar pencipta semesta. Dengan cara itulah engkau akan memberikan harmoni. Dan kau menjadi alat berkat yang dahsyat. Kenapa? Karena engkau punya pilihan. Dan aku mau berbeda karena Tuhan bukan hanya melindungi, mendampingiku. Dan pada waktunya aku akan nikmati buahnya. Dan hari ini saya sudah mulai menikmati buahnya. Jadi tadi saya naik Transjakarta.
dari Taman Sari. Sampai di Transjakarta saya baru tahu handphone saya ketinggalan. Nggak mungkin tercuri karena Transjakartanya kosong. Jadi saya berhenti lagi di tempat lain dan saya balik lagi ke gereja yang saya konsulen. Masih ada di meja di tempat saya ngobrol-ngobrol. Kalau ada orang mau ngambil, ada aja diambil, kan udah kosong. Terus saya ganti Transjakarta. Karena waktu saya turun dari Transjakarta, saya naik Gojek tapi nggak pakai ini. Bang, mau antar saya nggak? Tapi saya ketinggalan handphone. Boleh Pak, berapa duit? Seberapa aja Bapak mau bayarnya? Jadi sesudah dari Taman Sari, saya nggak lagi naik Transjakarta sampai sini. Maka tadi ditanya, Bapak naik Transjakarta turun di mana, kata Pak Pendeta? Saya jawab, ya suka-suka aja di mana saya turun. Ya, tapi aman-aman saja dan akhirnya saya tiba hari ini dengan selamat. Apa poin saya? Pendeta pensiunan mau naik apa aja juga bisa. Pokoknya saya hadir, kecuali beberapa minggu lalu. Saya udah terbiasa kalau diundang SCBD. Ternyata itu saya diundang di Wisma Bersama Salemba, Ibu Bapak. Baru saya nengok, Pak udah kelar khotbahnya. Astaga, saya kaget luar biasa begitu baca. Oh iya ya, ini Salemba ya, kenapa saya masih ingat bahwa saya akan khotbah jam 4 dan saya udah siap-siap mau kemari. Jadi saya batal kemari. Dalam hati saya, ini pengurus lupa apa enggak. Saya kok jadi sering kemari gitu ya. Begitu baca, oh salah undangan. Nah bagian itu saya minta maaf. Bukan artinya mentang-mentang pensiunan jadi sembarangan, bukan. Tapi memang kalau saya diundang oleh GRI, kebanyakan bisanya sore. Bukan mau milih lebih enakan yang di mall. Enggak Ibu Bapak, bukan. Pokoknya kalau besok Anda tukar Salemba tengah jam 4, saya lebih pilih di sana. Yakinlah, berani tukar? Jadi di sini yang jam 10. Saya pasti ke sono supaya Anda tahu bahwa saya bukan karena mallnya. Karena jamnya cocoknya jam itu. Nah karena itu udah mati, jadi saya udah harus berhenti. Udah kelar. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya ketika engkau dan saya hidup di dalam Kristus bijak mengasihi diri, bukan untuk Anda dan saya pada gilirannya berbuat dosa. Tapi saya menggarisbawahi dalam abstraksi itu. Karena engkau dicipta dan ditebus Tuhan Allah yang begitu ajaib dan berharga. Karena melalui diri yang diubahkan, Dia mau hidup kita berdampak kepada sesama melalui tubuh yang kita rawat. Menjadi saluran berkat memuliakan Allah Trinitas dengan memberitakan karya yang telah memanggil kita keluar kepada terangnya yang ajaib. Amin. Baik Pak Simon, dengan adanya wacana banyak sekali ya, apa yang disebut dengan dosa oleh orang Kristen. Ya. Seperti contohnya apa, korupsi, kemudian perzinahan, perselingkuhan, dan apapun itu. Nah saya mau kaitkan dengan iceberg theory. Iceberg theory mengatakan bahwa alam sadar itu hanya berperan 5% dan alam tidak sadar itu berperan 95%. Saya mencoba untuk merenungkan Pak. Di kepala saya pengen nggak ngerokok. Ya. Ini yang 5% nih. Yang sifatnya analis dan memutuskan. Tetapi ternyata pengalaman-pengalaman saya di alam bawah sadar ini, bahwa merokok tuh enak, ya, merokok tuh nikmat, ya. Dan pada saat dibenturkan itu 12%, 5% dan 95%, tentunya yang 5% selalu kalah. Dan pada akhirnya merokok lagi. Banyak hal, contoh ya yang seperti itu, kayak pornografi misalnya, ya. Itu juga di sini pengen berhenti gitu. Tapi nanti janji deh mau tidur saya mau baca Alkitab begitu ya. Pas buka gambar yang akhirnya sibuk dengan itu, kalah lagi. Demikian juga dengan korupsi dan sebagainya Pak. Ya. Pertanyaan saya begini, saya mencoba untuk merenungkan pada waktu itu ya, Matius 6 ayat 6, Matius 6 ayat 22, 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang tadi ya. Sebenarnya itu bisa menjadi
jembatan keledai kita ya untuk menggabungkan antara alam sadar dan alam bawah sadar. Dan memang pada hakikatnya pada saat kita biarkan ini tidak tersambung, ini seperti kapten kapal dan kapal ya, di mana kapten kapal tidak pernah berhubungan dengan mesin sehingga dia tidak pernah memanfaatkan potensi yang disebutkan Bapak tadi sehingga bisa bergerak. Nah, kira-kira bagaimana nih, Pak? Terima kasih. Thank you Pak An. Rekan lama yang sudah jumpa lagi tadi istrimu salaman lupa saya ya. Saya nggak berani jawab. Karena kalau saya bilang nggak lupa nanti yang sebelahnya bisa komplain. Thank you. Sangat betul Pak. Bahwa yang 5% itu sadar. 95% tidak sadar. Buat saya yang pertama itu blessing in disguise. Karena kalau 95% sadar kita loading terus. Karena dari A sampai Z nyari terus. Dia terekam di bawah sadar. Dia akan muncul ketika ada satu trigger yang tadi Bapak bilang jembatan keledai. Klik langsung file memorinya terbuka. Padahal dia ketutup. Tapi begitu muncul satu secara algoritma terbuka lagi. Begitu mau kita abaikan karena di algoritma kan dia nyari sendiri tuh. Seakan-akan dia lebih tahu dari kita. Contohnya Tokopedia. Anda kepengen apa? Begitu buka Tokopedia langsung yang Anda kepengen muncul di situ. Pernah ngalamin kayak gitu? Karena dia sudah membaca gestur, mimik kita dan sebagainya. Lihai kan? Cerdas. Nah kenapa? Karena memang di semesta ini udara kan ada penguasa di udara kata Tuhan lewat Paulus. Jadi Anda jangan main-main bahwa kuasa dosa itu bukan soal hal yang eksternal yang bisa mengganggu kejatuhan kita. Justru yang internal. Ketika dia membuka gerbang itu dengan trigger yang kecil, tadi dengan contoh rokok enak, porno, gambar porno, cerita porno enak. Karena kita masih punya memori yang tidak bisa di-delete Ibu Bapak. Komputer kita bisa di-delete sehingga orang nggak bisa nonton, tidak bisa menyaksikan apa yang pernah Anda tonton dan saksikan. Bisa berkali-kali sehingga trash Anda itu bisa empty betul. Tapi ini nggak bisa. Terus gimana? Apes dong, karena udah terdata di sini. Iya. Waduh, jadi ngilanginnya gimana? Dengan penuh gembira. Mau mengatakan Tuhan saya harus stop merokok. Caranya gimana? Mungkin belajar sama yang kayak orang suka gerak di pantomim tuh ya. Kan kalau mau ngerokok kan biasanya habis makan kan. Suka gitu kan ya. Terus gak lama dia keluarin, dia masukin gitu ya. Terus dia mulai cek. Mungkin kalau Anda dengan sengaja tahu ini yang bikin asyik, nggak apa-apa, karena Anda belum bisa mengesampingkan gimmick gestur itu. Keluarin rokoknya. Tapi apinya jangan dinyalain. Tapi seakan-akan nyala Pak. Sampai orang bilang, lu lagi ngerokok? Oh, kan gak nyala. Ih suka-suka gua. Itu buat ngeblok Pak. Karena Bapak belum pernah coba kan. Latih itu terus. Nanti besok lusa kita menjadi percaya diri, ternyata gue bisa ya ngerokok tanpa dibakar. Dan ketika algoritma itu muncul tayangan yang porno, senyum-senyum aja. Lu bego ya, udah tahu gue punya, lu tontonin lagi. Gue kalau mau lihat gue punya juga ada, kenapa gue mesti bayar kuota lu gitu kan? Halo? Kita kalau mau coba bisa, cuma kita itu tergoda terus kagak mau. Karena asik. Apalagi sendiri ya oke-oke aja. Nah itu mungkin apa yang bisa saya bantu jawab. Kalau Anda tanya, emang kamu udah ngalamin Simon? Nggak beda jauh lah. 11-12. Tapi bagaimana keluarnya? Cuma itu jalannya. Makanya Paulus itu dengan cerdas mengatakan, kalau engkau sudah mati dan dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas di mana dia ada, bukan yang di bumi. Jadi cara berpikir secara motorik itu saya ilustrasikan seperti kursor komputer kita.
Di file Windows Anda punya 5-10 file. Sekali keluar, bisa nggak 10 file? Halo? Saya harus pakat dulu, kalau enggak saya percuma ngomong. Bisa nggak? Bisa. Bisa langsung dikerjain nggak 10-10-nya? Dia bilang bisa. Nah ini saya berdebat sama dia, kagak bisa. Karena kursornya kudu 10 kalau emang bisa semua dikerjain. Satu-satu dikerjain, yang 9 kesimpan kan? Dia masuk lagi di subnya. Yang di layar itu kita kerjain, kursornya 1. Terus udah kelar, save ya, langsung exit, kita pakai yang ini, kerjain lagi, selesai tugas. Maksudnya itu kan? Jadi kursor itu tetap 1, ngerjain sekian file, banyak pun gak masalah, satu-satu dibenahin. Kalau Anda punya tablet, laptop, kursornya 2, you bisa kerja gak? Walaupun kita tahu ada painter yang kerja dengan 2 tangan kan? Jadi kalau 2 kursor bisa kerja nggak? Kok yang sekarang jadi geleng-geleng, jadi minder sama saya? Hah? Tadi bilang bisa kok 10. Nggak bisa. Makanya Paulus itu mengingatkan, kalau memang kau sudah mati dan bangkit bersama Kristus, jadi kan berarti hidup lama terkubur, hidup baru bangkit kan? Pikirin yang di atas, padahal semua yang tadi Pak Ana itu katakan, itu yang di bawah, yang memorinya masih lekat dan tidak bisa di-delete. Pikirin di atas, jadi begitu dia mau keluar mikir yang di atas. Jadi kursornya dioper lagi. Kalau pakai manual prakteknya. Jadi mau ngerjain ini nih, wah ini porno nih, pindahin file yang lain. Wah ini ngerokok nih, pindahin file yang lain. Jadi nggak kesampean, mandek dia di situ. Nah itu harus kesengajaan, namanya disiplin. Kesengajaan, karena itu tanggung jawab saya sebagai orang yang dilahirbarukan. Kesengajaan, karena saya harus jujur yang menjadi isi saya pribadi yang berintegritas yang bisa dipercaya. Dengan semangat itulah kita bisa. Jadi kalau nanti orang goda, lu sok saleh, kan lu dulu gini. Betul. Bahkan kamu tidak tahu saya lebih kejam dari yang pernah kau pikir. Tapi beruntung dia mengasihi saya dan mengubah saya. Inilah hari ini yang kau lihat buah hidup saya. Jadi kalau nanti Bapak masih mau ngerokok lagi, undang saya ngopi Pak. Mungkin bisa lupa ngerokoknya. Karena kalau Bapak ngerokok, saya keluar. Kemarin saya waktu goes di Jogja, saya beli 1 tabung rokok gudang garam. Bentuknya kaleng. Kaleng isinya 50 batang. Ya, terus teman goes yang senior itu dia bilang, Pak Pendeta, tahu tidak? Ini rokok yang khusus untuk rumah tangga kepresidenan. Tidak dijual di mana-mana. Jadi ini hanya untuk rumah tangga istana. Oh gitu ya? Terus kenapa kau beli? Ini untuk mengenang masa muda, karena dulu saya perokok dan sekarang tidak. Oh jadi kau mau merokok lagi? Enggak, cuma mau ngasih tahu, ini dulu saya seperti ini, sekarang enggak. Jadi saya beli juga Pak. Nah apa mau anak kedua perempuan saya lihat, karena itu saya simpan di lemari saya. Dia buka, dia lapor ke istri saya. Mi, si papi ngerokok Mi, lihat tuh rokoknya udah hampir habis di dalam tabung bulet. Begitu saya sampai rumah dia bilang, Pi, kamu mulai ngerokok? Enggak, itu kenapa beli rokok? Itu buat ilustrasi khotbah saya. Nah kenapa saya beli? Kan saya juga gak mau ngerokok dan gak mau digoda. Tapi saya jadi tahu sejarahnya. Gudang garam, karena hari ini mengaku pilot. Tapi duit masih banyak. Nah kita mungkin bisa gali kan, kenapa bisa begitu dan seterusnya. Ini pembelajaran yang lain. Tapi balik lagi yang tadi Bapak bilang 5% yang sadar dan 95% yang tidak sadar, itu sebenarnya bisa dijawab di dalam psikoanalisa baik Freud maupun Carl Jung. Simpenan-simpenan yang direkam. Jadi yang subconscious itu adalah yang normal, yang kita sadar itu disimpan karena memang ada tugas yang harus diselesaikan, prioritas yang lebih dulu.
Tapi yang unconscious itu karena ada yang kita tidak suka, karena nanti memalukan dan seterusnya ditekan. Nah, apakah 95% nanti orang bilang itu yang ditekan-tekan? Nanti memang rada sulit ngebedain yang subconscious dan yang unconscious. Tapi kalau nanti kita sering ngebaca, kita jadi ngeh. Oh, ini maksudnya. Nah, biasanya yang unconscious itu kita rekonsiliasi diri. Katakan kepada Tuhan, betul saya dulu seperti ini Tuhan. Tapi saya nggak kepengen lagi. Kenapa? Karena saya mengalami trauma. Jadi ini saya harus tekan, padahal saya sepertinya kepengen itu. Nah, caranya bagaimana? Teruslah alert, teruslah aware bahwa diri kita sudah diubah Tuhan untuk berbuah. Dengan cara itulah kita melatih diri dengan kejujuran, dengan disiplin, dengan tanggung jawab. Saya yakin kita bisa menjadi sosok yang Dia mau. Ini seperti baru teori, tapi izinkan kalau nanti saya harus mendampingi, saya rela mendampingi. Tenang saja. Ada lagi? Cukup Pak? Kan 10 pertanyaan tadi. Mukanya masih, iya. Mukanya masih kurang puas dia. Terkait dengan psikomotoriknya ya. Gitu. Memang secara teori kan secara kognitif A, afektif A, pasti psikomotorik juga A. Gitu ya. Itu yang kita inginkan. Tetapi ya gitu, dalam kenyataannya kita itu, hidup kita itu lebih didrive oleh alam yang unconscious tadi. Gitu ya, sehingga hasilnya itu banyak kecewanya Pak. Penyesalan terjadi gitu ya. Nah ini sekali lagi saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Yakob Susabda. Beliau nggak kurang cocok dengan misalnya ada pelatihan yang namanya body awareness gitu. Body awareness. Body awareness. Body awareness. Jadi kesadaran tubuh. Ternyata tubuh itu punya kesadaran sendiri dan saya pernah juga belajar gitu ya. Dan tapi beliau kurang setuju gitu ya. Mungkin karena saya juga kurang punya waktu untuk menjelaskan. Yang kedua adalah hipnoterapi gitu ya. Ini juga saya pelajari gitu. Ini semua sebenarnya saya ingin bahwa ilmu pengetahuan ini membenarkan apa yang ada di dalam Alkitab. Khususnya dalam Matius 6 ayat 6, Matius 6 ayat 22, 1 Korintus 6 ayat 19-20 begitu ya. Bahwa go within gitu ya. Jadi seperti itu Pak, kira-kira. Kalau Bapak sendiri gimana? Terima kasih. Oke, thank you. Kalau Pak Yakub Anda tanya begitu dan dia nggak setuju, saya kira karena dia punya prasuposisi yang pertama, bahwa tubuh itu tidak lagi bisa dipercaya sebagai alat ukur, tolak ukur, barometer. Jadi kalau dia seakan-akan bisa, maka apa yang diajarkan kitab suci akan berbenturan. Saya hari ini juga belajar hipnoterapi Pak. Apakah saya jadi terapis? Nggak perlu. Tapi saya tahu bagaimana prosedurnya. Jadi saya suka bilang begini, oh itu teori ini. Oh jadi Bapak ngerti itu. Tolong Pak terapi saya dengan hipno, saya nggak bakalan mau. Karena begitu dia bilang tolong hipno saya nggak bakal bisa. Karena dia sudah ada mental blocknya. Dia lagi ngeledek jadi yang nguji. Nggak ketemu. Karena hipnoterapi itu teknologi ilmu yang mengajarkan orang untuk ada kesadaran. Kamu tuh ada di sini tapi kamu ngeblok di situ. Sekarang dibukain. Rilis aja nggak apa-apa. Terus kalau orang bilang ini nggak Kristen dong. Jadi saya nanya yang Kristenmu yang mana sih? Kan kita jadi lucu. Kekristenan itu inklusif untuk bisa dikenal orang. Kerjanya sudah selesai, eksklusif. Nggak ada yang bisa kerjain untuk orang diselamatkan. Dan itu digenapkan oleh Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus.
Close. Final. Nggak ada lagi yang boleh nambahin. Tetapi berita yang final, close ini harus disampaikan kepada semua orang. Kebayang nggak kalau semuanya kudu Yahudi? Kudu disunat dan seterusnya. Kagak ada catatan orang Yunani jadi Kristen. Itu petanda beritanya menjadi inklusif. Bahwa dia mengerti bagian itu. Kok ada seorang kepala perwira, ingat kan Cornelius ya? Dia orang yang bukan Yahudi, tapi dia melakukan ibadah Yahudi. Diuji dia. Semua orang Yahudi itu nguji. Bahkan Petrus sebagai pilar gereja datang. Dan malah suruh ngobrol sama dia. Dan Petrus ngomong apa? Ternyata keselamatan juga ada buat bangsa lain. Keren gak? Dan sebelumnya dia dibukakan dengan hal tidak sadar dia, kan dia gak boleh makan makanan yang najis. Tapi dibukain ada spray besar yang isinya barang najis disuruh makan. Apa Tuhan berubah? Disuruh makan loh. Lalu Petrus jawab apa? Sejak saya kecil tak pernah saya sentuh makanan ini. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang halal dia tidak haram, makan. Tuhan berubah di situ? Atau punya makna lain dalam bagian itu? Ayo kita diskusi nanti. Kau di sini belum cukup, ntar kita di warung kopi. Tapi ini bagian yang mau mengatakan bahwa ada ruang inklusif. Oke, kamu bukan Yahudi, tapi kamu bisa mendapatkan dampak iman ini. Karena Abraham itu bukan Yahudi. Dia bapak banyak bangsa yang lewatnya Yahudi lahir. Dari Yakub yang menjadi Israel. Tapi turunannya kan bukan Yahudi. Maka orang yang percaya kepada Allah di dalam keturunan Abraham itu, ada yang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Disatukan. Dan Yesus pakai bahasa, aku akan menjadi gembala kawanan domba yang lain. Selain kawanan domba yang hilang, yang untuk itu dia diutus, yaitu Israel. Jadi kalau kita mengerti bagian itu, susah amat sih untuk ngomong begitu. Nanti lu kalau inklusif jadi ngaco Simon ini itu. Loh kalau kamu mau copy paste itu sederhana, gampang begitu. Semua orang jangan-jangan enak jadi Kristen ngikutin kamu. Nggak ada tantangannya. Tapi ketika kamu membuka bagian yang tidak mudah itu. Tapi dia menyertai untuk membawa orang sampai kepada sebuah kesimpulan. Satu kali Paulus di Athena mengatakan, aku melihat ada berhala-berhala yang disampaikan kepada Allah yang tidak kau kenal. Kepada Allah yang tidak kau kenal itulah aku menyampaikan kabar baik ini. Kok ada orang berani ngomong kayak gitu? Sampai disindir, kau peleter ngomong suka-sukanya. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi dia sudah menjadi trigger untuk membangun unconscious orang Athena. Sesudah itu ada nggak yang bertobat? Ada. Ada jadi pengikut Kristus. Itu dimulai dari hal-hal yang inklusif tadi. Jadi menurut hemat saya, ide tentang hipnosis ya, lalu kesadaran dengan meditasi dan seterusnya, itu wajar ketika engkau menangkap getar. Contoh nih. Ini saya ketinggalan saudara. Kalau ini ketinggalan, orang bingung nyari saya karena saya nggak punya handphone lagi. Ngelihat jam 3:03, saya di Transjakarta, langsung saya turun lagi di Monas. Saya naik lagi Transjakarta menuju ke Mangga Besar. Saya turun di Hayam Wuruk Plaza itu, langsung saya naik Gojek. Saya bilang, Pak, nggak bisa pakai aplikasi karena handphone saya ketinggalan di gereja. Boleh nggak antar saya ke gereja Taman Sari? Siap, berapa duit? Terserah Bapak. Terserah Bapak. Dia nggak nanya, segini enggak. Dia ngelihat saya mungkin kesian juga ya, terserah Bapak karena saya bawa ransel itu. Udah, tapi ntar dari sini Bapak antar saya ke SCBD. SCBD yang mana Pak? Polda, Komdak. Oh iya siap Pak. Sampai di di mall ini saya tanya, jadi berapa saya harus bayar? Terserah Bapak, tadinya saya mau bayar goceng saudara. Tapi kebangetan kan? Saya kasih 50.000, cukup nggak? Lebih Pak,
udah bawa itu berkatmu. Pak, ingat ya nama saya Ma'ruf. Ya, nama saya Steffi Simon. Oke? Oke, Pak. Semoga saya dapat kabar baik. Kok dia berani ngomong gitu ya? Halo? Karena alam itu memberi resonansi. Besok kita akan ketemu orang-orang yang baik seperti itu dan tune in. Dan itu akan menjadi sahabatmu. Apakah itu bukan anugerah? Ada contohnya Cornelius dengan Petrus kan dapat mimpi-mimpi gitu kan. Oh, pada hari ini aku ketemu ini, lihat ini. Oh ya itu ini. Cocok. Klik. Itu dari mana getarnya? Kalau Anda mengabaikan itu, Anda lupa diri bahwa tubuh ini ada di dalam dengan getar tertentu. Kalau Anda tidak mengikuti getarnya, yang namanya getar tidur, delta ya, melotot terus karena Anda punya hormon adrenalin yang kenceng di dalam gelombang alfa itu, melotot teruslah. Tapi ketika Anda bisa tertidur, itu tandanya Anda mulai tenang. Dia makin tenang dengan getar tertentu dan Anda terlelap. Bahkan istri saya kemarin bilang, saya saking khawatir melihat kamu tidur itu lelap sekali sampai tidak ada getar. Saya nyamperin, kenapa? Dia mau ngambil STNK saya di kantong celana. Jadi dia ngelihat saya hening begitu sampai dia giniin, masih ada napasnya enggak? Karena rata begitu ya. Terus dia giniin di dada saya, oh masih ada. Terus begitu saya bangun dia bilang, lu tidur lelap banget. Itu pertanda kemurahan hati Tuhan. Kalau saya enggak tidur cilaka saya. Jadi dengan kata lain, dia bukan alat ukur keselamatan. Tapi dia sering menahan kita untuk menjauh dari keselamatan. Sehingga apa yang dia berikan kepada kita itu kasih karunia. Satu lagi buat saya tutup. Ada satu orang yang minta doa kepada saya. Kemarin saya tertidur untuk mengerjakan satu tugas tapi kebangunnya udah telat 1 jam. Karena sebentar lagi azan maghrib. Jadi saya bangun, lalu ingat orang itu dengan wajah gembira. Langsung saya berlutut, saya doa buat dia. Nggak lama dia WA saya. Boksu, kok bisa ngirim WA kayak gini? Punya kemampuan telepati ya Boksu? Enggak. Gua telat bangun ngelihat lu wajahnya sumringah. Jadi gua doa Tuhan tolong dia. Kalau dia memang gembira, biarlah isinya yang baik. Kalau itu adalah bagian dia lagi sedih, biarlah dia tetap memiliki damai sejahteramu. Anda tahu dia cerita apa? Saya punya tas perjalanan itu dengan 2 handphone penting di situ, tertinggal dan dia tidak tahu tokonya yang mana. Karena dia ada di Beijing. Padahal teriakan itu kapal sudah tunggu untuk pergi. Dan tidak akan ditunda. Jadi semua orang kalang kabut, petugas airline turun, local guide turun, cari orang ini. Dan akhirnya ketemu. Udah ketemu, kita bakal ditinggal. Ayo lari. Usia 72, oma-oma suruh lari. Anda bisa bayangin? Terus akhirnya udah ketemu semua. Dia bilang, oh aku baru tahu. Semua ada jalan keluar. Ternyata Boksu doain saya. Poin saya satu. Kenapa saya bisa di dalam bangun saya yang terlambat lihat wajah dia yang sumringah? You gak bisa tahu jawabnya kan? Saya juga gak ada jawabnya. Maka saya lempar ke sini supaya you ngerenung. Itu bagian yang ditanya Om An-An itu. Ada body awareness di sana. Dan kepekaan itulah yang dipimpin oleh Roh Tuhan atas kita. Itu hidup ke depan tidak ada manualnya kecuali kepekaan. Pak An-An kenapa naksir yang sebelah sih? Kan banyak perempuan yang lain hari ini saya godain ya. Dia larak lirik yang mana tuh? Itu sebelah itu. Dia pasti gak bisa jawab. Ada getar yang saya tahu ini pasangan hidup saya selamanya. Nah itulah yang bisa saya sampaikan.